saya juga penasaran juga terkait dengan benefit yang didapatkan, mungkin fasilitas atau mungkin keuntungan yang dia dapatkan selama mengikuti program ini. Apa kira-kira yang didapat? Benefit utamanya ya ilmu. Apa? Ilmu ini sangat akan bermanfaat ke depannya. Jika mau diuangkan, maka akan mengeluarkan banyak biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kita, podcast Bisik, Bincang Soal Akademik. Mungkin teman-teman Sobat Amikers bertanya-tanya kenapa sebenarnya lama vakum. Nah, kita baru aktif kembali. Untuk hari ini kita agak berbeda dengan biasanya untuk narasumbernya karena narasumber kita hari ini jauh lebih muda dari biasanya. Narasumber kita dari mahasiswa Sistemik Amika Sopeng. Nah, mungkin ada sobat Amikers bertanya kenapa bisa sampai diundang pada podcast hari ini. Nah, mungkin nanti beliau yang akan menjawabnya sendiri supaya lebih penasaran. Baik, jangan berlama-lama, mungkin kita awali dulu. Mungkin kalau saya sudah kenal dengan beliau, mungkin lebih bagusnya kalau beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Ya, mungkin kami persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Alininda, merupakan mahasiswi Sistemik Amika Sopeng dengan mengambil konsentrasi manajemen informatika dan sekarang alhamdulillah sudah semester 5. Oke. Jadi kegiatannya saat ini apa? Mengikuti program Bangkit Kampus Merdeka. Oh iya ya. Jadi mungkin teman-teman Sobat Amikers sudah terjawab ya kenapa beliau diundang, karena beliau sudah berhasil lolos program Kampus Merdeka, salah satunya yaitu magang bersertifikat dan studi independen. Mungkin kita bahas lebih lanjut lagi. Bisa mungkin dijelaskan kepada Sobat Amikers program yang dia ikuti itu seperti apa sebenarnya? Program yang saya ikuti ini adalah program yang disiapkan untuk mahasiswa ke depannya agar lebih siap dalam berkarir. Di program Kampus Merdeka ini ada beberapa dan salah satunya yang saya pilih yaitu program magang dan studi independen bersertifikat. Jadi yang dia ikuti itu yang studi independennya ya, bukan magangnya? Iya Pak, Ya. studi independen. Terus bedanya itu apa? Yang magang bersertifikat dengan studi independen? Magang sendiri itu terjun langsung ke perusahaan, terlibat langsung dengan beberapa mentor-mentor, dan sedangkan dengan studi independen sendiri belajar sendiri dengan lewat Google Meet. Berarti kalau magang itu kan seperti yang di kampus sekarang itu kan biasanya semester akhir mereka KKLP di kantor. Nah, kalau di program ini sendiri seperti apa mungkin dia tahunya? Apakah mungkin di semester 2 sudah bisa ikut atau nanti harus semester akhir? Persyaratannya untuk D3 minimal semester 3 dan sedangkan S1 minimal semester 5. Oh, berarti ya mungkin teman-teman Sobat Makers jadi tidak perlu tunggu nanti di semester akhir untuk ikut program ini. Bisa mungkin kalau sudah semester 3 ke atas ya ikuti program ini. Nah, kalau dia sendiri ikut programnya sudah berapa kali? Baru 1 kali dan 2 kali untuk terhitung sekarang. Oh, sekarang sudah lolos lagi? Iya Pak. Kalau yang sebelumnya sama, independen juga? Sama. Oh, oke. Nah, bisa mungkin ada Sobat Amikers yang penasaran atau yang mau ikut juga program ini, mungkin bisa dijelaskan prosesnya mulai dari pendaftaran mungkin sampai dinyatakan lolos programnya, seperti apa prosesnya? Prosesnya ada kelengkapan berkas terlebih dahulu dan setelah melengkapi berkas tersebut ada asesmen tesnya. Asesmen tes itu seperti apa? Tes kebinekaan dan apakah kita memiliki dasar-dasar terkait dengan program yang diikuti. Oh, seperti itu. Untuk berkasnya sendiri kira-kira apa-apa yang harus disiapkan? Seperti CV yang ATS friendly, surat rekomendasi, SPTJM, transkrip nilai, dan sertifikat organisasi.
Oh, yang bisa menjadi nilai tambah ya seperti itu. Iya, Pak. Kalau SPTJM-nya itu tadi apa? Seperti apa itu? Surat pertanggungjawaban mutlak. Oh, itu formatnya ada disiapkan. Ada. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kalau mau ikut ya ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Yang intinya itu sebenarnya direkomendasi dari perguruan tinggi tadi. Jadi harus ada sepengetahuan supaya nanti bisa di-compare SKS-nya. Kemudian untuk dinyatakan lolos itu, apakah ada proses semacam wawancara kita ikuti? Kalau studi independen tidak ada. Namun saat mengikuti magang berdasarkan yang saya baca Ya. akan ada seleksi wawancaranya. Oh, itu dari pihak Perusahaan. perusahaan biasanya. Iya. Oke. Ini dia lolos di perusahaan apa? Independennya? Mitra di Coding Putranya? Oh, di Academy. coding. Oke. Ya mungkin eh, tidak sembarang ya orang masuk di situ ya. Di coding itu perusahaan cukup terkenal terkait dengan komputer di bidangnya. Ya mungkin harapan kami ya selesai dari kuliah mungkin bisa dia bergabung di coding. Apalagi sudah 2 kali ikut ini. Kalau di studi independen itu sendiri kita lebih fokus di situ, apa yang dia pelajari selama beberapa bulan itu, apa-apa mungkin mata kuliahnya atau apa? Terkait dengan coding ini yang saya ambil pengembang front end web dan back end. Ya. Yang dipelajari terlebih dahulu dasar-dasarnya karena kan ini bisa dipelajari dari di luar program studi IT. Oke. Jadi dimulai dari awal dulu. Dasarnya. Iya. Dan bukan cuma hard skill yang bertambah, juga ada materi soft skill, persiapan menghadapi dunia kerja. Oh gitu. Cuma dia akan lebih fokus di praktik ya, tidak ada yang mata kuliah teori seperti itu. Tetap ada mungkin. Ada teori, baru langsung praktek Praktik. codingannya. Oke. Jadi mungkin dia tadi poinnya yang saya tangkap bisa di luar prodi, di luar jurusan ya. Jadi mungkin teman-teman ada mungkin daftar di matematika, psikologi segala macam, tapi mungkin minatnya di komputer ya bisa juga mengikuti program ini. Bisa. Ya. Kalau outputnya nih dia, yang saya mau tanyakan ketika selesai studi independen yang kita bahas yang sebelumnya ya, karena sudah diikuti, adakah aplikasi yang dia buat outputnya? Sudah ada. Sebelum lulus memang sudah dipersiapkan membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini yang saya buat tentang pengelolaan sampah. Wih, keren. Itu dia sendiri buat atau mungkin ada timnya? Ada tim. Itu sesama mahasiswa yang ikut ya, Kak? Iya. Oke. Dan saya sendiri yang cewek di situ. Nah, itu nilai poinnya. Jadi mungkin teman-teman yang perempuan jangan mau kalah dengan laki-laki, karena memang programmer itu saya lihat rata-rata laki-laki. Saya tidak tahu kodratnya seperti apa ya. Mungkin ada sedikit sharing mungkin dari dia, apabila mungkin ada teman-teman yang lolos misalnya, apa yang mereka harus siapkan? Apakah anggaplah misalnya laptop atau apa seperti itu, apa yang mereka harus siapkan dari awal seperti itu? Yang perlu disiapkan sih laptop paling itu yang utama. paling utama, teman-teman. Minimal i3 ke atas. Nah, speknya minimal Iya. i3. Selain dari laptop apa lagi mungkin? Jaringan juga. Oh ya, karena dia berbasis online, dia full online. Oke. Nah, kalau misalnya anggaplah ini misalnya lokasinya ada di Jakarta ya, kemudian ada mahasiswa yang kuliahnya juga di Jakarta dia, bisa tidak ada mereka datang secara langsung offline begitu, atau memang membatasi nih dia harus full online? Memang program studi independen ini full online. Jadi kalau misalnya mau Kalau ingin bertemu antar mahasiswa bisa, cuman tidak diwajibkan untuk datang ke perusahaan itu. perusahaannya, oke. Jadi tetap offline itu, tapi tidak ada hubungannya dengan proses pembelajarannya ya. Iya. Mungkin hanya mau kumpul-kumpul dengan karena kan tidak ketemu ini orangnya. Mungkin kesempatannya untuk secara langsung itu ya bisa sesama daerah mungkin, atau mungkin ada teman-teman dia dari Jakarta ke Sopeng misalnya, bisa dihubungi. Karena ini kebanyakan teman kelasku Iya. kebanyakan dari Universitas Mataram. Jadi NTB. belajarnya berkelompok mereka. Iya, itu enaknya, cuma dia yang sendiri di situ yang beda. Ya. Kalau dari pesertanya sendiri dia, yang pengetahuan dia yang
ikut program ini apakah ada yang di luar, maksudnya daerah Sulawesi misalnya, tidak harus Jawa gitu, ada tidak? Ada. Kalau dari Makassar ada? Ada. Tapi- Dan kebetulan teman Capstone Project juga Oh iya, iya. dari Universitas Handayani. Handayani, ya betul. Dia basicnya memang komputer. Jadi siapa tahu dia ke Makassar ya bisa lah mungkin sharing-sharing ketemu langsung. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ini agak menarik. Jadi ada mungkin termasuk saya penasaran terkait dengan suka dukanya nih dia ketika mengikuti beberapa bulan kemarin. Apa kira-kira sukanya dulu kita bahas. Apa sukanya selama mengikuti program MSIB ini? Sukanya lebih banyak teman, relasi bertambah, Pasti. dan bisa bertemu langsung dengan instruktur yang ahli di bidangnya. Oke. Kemudian dukanya, apa kira-kira dukanya? Kan nggak mungkin mulus terus ini, nggak mungkin suka terus ya. Apa dukanya mungkin yang kita rasakan? Ketika gabung, Iya. awal-awalnya sulit bergaul dengan teman. Ya, apalagi Komunikasi, termasuk kan saya introvert jadi susah komunikasinya. Betul. Tapi lama-kelamaan bisa teratasi. Ya. Dan karena online ini, jadi harus stay di depan kamera, Iya. yang mengakibatkan saya jarang ke kampus Ya. bertemu dengan teman-teman lainnya. Memang kalau programmer itu biasa rata-rata begitu, suka jarang bergaul, kemudian lebih suka menyendiri. Biasa juga kerjanya, data kalau dia rasakan biasanya kerjanya malam. Kalau Iya. dia sendiri bagaimana? Begadang. Begadang ya. Oke. Itu berpengaruh nanti di mata pandanya kalau ada muncul ya. Itu berarti programmer. Kemudian sebelum kita ke pertanyaan terakhirnya, mungkin saya juga penasaran juga terkait dengan benefit yang didapatkan, mungkin fasilitas atau mungkin keuntungan yang dia dapatkan selama mengikuti program ini. Apa kira-kira yang didapat? Benefit utamanya ya ilmu. Pak. Ilmu ini sangat akan bermanfaat ke depannya. Jika mau diuangkan, maka akan mengeluarkan banyak biaya. Jadi sangat bersyukur bisa ikut bergabung. Apalagi ini ada sertifikatnya, Dik, kita dapat. Ada. Nah, itu apa manfaatnya kalau didapat itu sertifikat? Memudahkan dalam melamar pekerjaan ke depannya. Oh, betul. Nah, dia sertifikatnya dia berbasis kayak kompetensi ya mungkin. Iya. Nah, itu bedanya biasanya perusahaan di Indonesia dengan di luar. Biasanya kalau di Indonesia kalau kita mau cari kerja yang dilihat itu ijazah. Nah, tapi kalau di luar itu biasanya kan itu semakin banyak sertifikat kompetensi itu akan semakin berpengaruh untuk pekerjaan kita diterima atau tidaknya. Nah, terakhir mungkin dia ini karena kita bisik bincang soal akademik, saya mau dia memberikan mungkin closing statement untuk teman-teman sobat Amikers yang bisa saja mungkin mau mengikuti program ini atau hal-hal lain mungkin dia ikuti, atau mungkin closing statement dari dia, silakan. Terima kasih. Bagi saya mengikuti program ini tidak luput dari dukungan dari kampus. Ya, betul. Dan karena saya ingin mengembangkan minat saya di bidang IT, yang mendorong saya untuk memilih program ini yaitu jangan takut mencoba hal baru. Oke. Karena ketika mencoba sesuatu yang baru hanya akan dua kemungkinan, yaitu diterima dan ditolak. Ya, Nah, kalau tidak kita coba, maka sudah tidak ada yang ditunggu. Jadi mending kita coba dulu, baru nanti kita nikmati hasilnya. Ya, betul. Luar biasa ya closing statementnya. Jadi mungkin poinnya itu kalau teman-teman ada mau cita-citanya apa, ada yang mau diraih, ada yang mau dicapai, minimal dicoba dulu menurut dia. Karena hasilnya ada dua muncul kemungkinan diterima atau ditolak. Nah, setidaknya kalau kita sudah ditolak, kan ada pengalaman dia tuh. Iya. Jadi besok-besok kita mau coba yang baru, sudah ada pengalaman. Dibanding dengan tidak mencoba sama sekali, sudah ditahu hasilnya seperti apa, tidak akan berkembang dan seterusnya. Jadi ya mungkin itu dia untuk podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman sobat Amikers yang mau mengikuti program yang sama atau mau ikut program beasiswa yang lainnya ataupun hal-hal lain terkait dengan keilmuannya teman-teman, kompetensinya, poin yang bisa saya dapat hari ini, sekarang program Kampus Merdeka itu tidak dibatasi lagi dengan program studi kita. Jadi misalnya kita
daftar di A tapi minat kita di B, itu terbuka sekali teman-teman. Kemudian peluang kerjanya juga sangat-sangat besar dibanding kita mungkin di zaman-zaman dulu hanya terbatas satu prodi, bidangnya itu saja, lulusnya itu saja. Beda sekarang sudah banyak bisa lintas prodi. Mungkin itu teman-teman Sobat Amikers untuk podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya dalam waktu yang tidak mungkin terlalu lama. Jadi mungkin Sobat Amikers yang punya rekomendasi untuk narasumber siapa lagi nih yang bisa kita undang, atau mau merequest tema yang kita bahas nanti yang lebih menarik, ya tentunya berhubungan dengan akademik pastinya. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih waktunya dia, sehat-sehat terus. Mungkin kedepannya kita bisa ketemu lagi podcast dalam tema yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda. Mungkin kita tutup podcast hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.